العقوق إلى أن قال: وروى البيهقي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. وروى ابن ماجه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. قال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan kembali untuk memulai daripada rutinan bulanan, yaitu pembacaan kitab Nizamul Usrah, Nizamul Adabul Islam fi Nizamil Usrati, karya Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita termasuk daripada hamba yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba yang beruntung. Kata Nabi dalam sebuah hadis, hamba yang beruntung itu adalah yang mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka itulah hamba yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa, dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW berkata, barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita termasuk daripada hamba-hamba yang disabdakan oleh Nabi adalah hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di bab yang menerangkan tentang bakti kepada orang tua, baik itu pahala, ganjaran yang Allah berikan untuk seorang hamba yang bakti kepada orang tua, atau ancaman hukuman yang Allah berikan untuk hamba-hamba yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Hadis pertama atau hadis yang tadi kita baca, itu adalah hadis pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunub yaghfirullahu minha ma syaa. Kata Nabi, semua dosa itu bisa Allah ampuni. Semua dosa bisa Allah ampuni, karena termasuk daripada nama Allah Asmaul Husna, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Juga termasuk daripada nama Asmaul Husna, ya Ghafur, sama artinya Zat yang Maha Pengampun, yang mana dua nama ini dari wazan sighah mubalaghah. Ghaffar wazan sighahnya fa'al, Ghafur fa'ul. Ini dua wazan atau dua kalimat, dua makna yang menunjukkan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan suka mengampuni. Pengampun dan suka mengampuni.
seperti ya Tawwab, itu artinya zat yang suka mengampuni. Ya, jadi kalau ada kalimat seperti itu, ini di ilmu sharaf dan ilmu nahwu dijelaskan, namanya sighah mubalaghah, menunjukkan untuk makna yang berlebihan. Jadi orang Arab itu atau bahasa Arab itu bahasa yang sangat simpel. Mereka itu nggak suka ada kata yang bertele-tele. Makanya ketika mereka ingin mengucapkan, misalkan orang ini suka makan, ini orang suka makan, rakus misalkan orangnya, mereka nggak ngomong oh ini orang kalau makan makannya banyak, idza akala kathiran, itu kan bertele-tele. Mereka pakai sighah mubalaghah, langsung mereka tetapkan faul. Ini menunjukkan makna orang ini suka makan, berarti akul. Seharusnya kalau mau dipanjangkan fulanun akala aklan katsira, oh dia ini kalau makan makannya banyak, itu kan panjang kalimatnya, disingkat sama orang Arab jadi fulanun akul, begitu dah. Akul artinya dia ini banyak makan. Misalkan oh orang ini, anak ini banyak tidurnya, tidak perlu fulanun idza nama katsiran atau fulanun yanamu katsiran, kepanjangan. Fulanun nawam, fa'al. Nawam artinya banyak tidur. Kalau kita lihat daripada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna, itu rata-rata menggunakan sighah mubalaghah. Ketika Allah mengatakan zatnya adalah zat yang maha pengampun, Allah pakai sighah mubalaghah ya Ghaffar. Ketika Allah mengatakan dah cukup satu nama, pakai dua nama, ya Ghafur. Allah zat yang maha menerima taubat, Allah pakai ya Tawwab. Jadi kata Nabi, semua dosa bisa diampuni oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasannya ketika ada seorang hamba yang berkeyakinan Allah tidak bisa mengampuni dosanya, itu adalah dosa yang lebih besar daripada maksiat yang sudah dia lakukan. Ada orang misalkan berkeyakinan dosa aku ini udah terlalu banyak, tidak bisa diampuni oleh Allah, maka keyakinan seperti itu lebih besar dosanya daripada maksiat yang sudah dia lakukan, yang sudah dia perbuat, karena dia membatasi daripada maghfirat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam Al-Qur'an Allah katakan Allah mengampuni semua dosa. Jadi banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau menguatkan, mengatakan, memberikan kepada kita kabar gembira bahwasanya Allah mengampuni semua dosa, tapi ada yang dikecualikan oleh Allah. Apa salah satunya? Kata Nabi, illa uquqal walidain, kecuali dosa orang yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Yang tidak bakti kepada kedua orang tua bukan hanya itu dosa besar, kabair, akan tetapi termasuk dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, kecuali tentunya anak tadi meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya memaafkan, kemudian dia taubat kepada Allah, baru di situ dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kecuali dosa orang yang durhaka kepada orang tua, itu dosa enggak bisa diampuni oleh Allah. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qablal mamat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, azabnya itu sama Allah dipercepat di dunia sebelum di akhirat. Jadi bukan hanya dosanya tidak diampuni oleh Allah, akan tetapi sebelum di akhirat sudah dicicipi dulu siksaan, azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Jadi orang yang tidak bakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, dosanya kata Nabi
dia cicipi dulu di dunia sebelum di akhirat. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, anak laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, inna abi ijtahamali. Wahai Rasulullah, ayahku ini mengambil hartaku. Ijtaha di situ artinya mengambil tanpa izin. Ini anak ngadu ke Nabi, ngadu apa? Ngadu bapaknya ngambil duitnya, ngambil hartanya. Dia laporkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kira Nabi bakal ngomelin atau bakal nasihati bapaknya. Tapi apa jawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu, wahai seorang anak, kamu, dirimu dan hartamu itu adalah milik daripada bapakmu. Jadi semua yang dimiliki oleh seorang anak itu milik daripada bapaknya. Tentunya kata ulama, maksud milik kepemilikan di sini bukan artinya itu 100% seperti milik bapaknya, tidak. Akan tetapi maksud daripada hadis Nabi tersebut, orang tua atau bapak khususnya itu boleh mengambil harta atau uang dari milik anaknya jikalau dia membutuhkannya. Maksud di sini kalau dia butuh, bukan artinya semena-mena bapak boleh ngambil harta atau uang anaknya difoya-foyakan, dihambur-hamburkan, tidak. Tapi maksud di sini artinya ketika orang tua butuh dengan harta anaknya, boleh dia pakai tanpa ngomong, tanpa izin. Bahkan di situ menunjukkan keteledoran dari anaknya, bahwasanya kenapa ayah dan ibunya ketika butuh dia tidak berikan sehingga terpaksa mereka mengambil uangnya tanpa ngomong. Jadi maksud di situ seperti yang kita pelajari di kitab-kitab bahwasanya seorang anak wajib menanggung nafkah daripada ayah dan ibunya jika ayah dan ibunya sudah nggak mampu lagi. Ada bapak sudah tua atau ibu sudah tua, nggak ada pencarian. Siapa yang wajib menanggung kehidupannya? Anaknya. Wajib hukumnya. Wajib hukum anak menanggung daripada nafkah orang tuanya. Gitu. Nah ini anak kaya-kaya, ini anak tidak menanggung atau tidak perhatian dengan kedua orang tuanya. Akhirnya orang tuanya butuh duit, butuh harta, dia ambil milik anaknya tanpa izin. Anaknya ngelapor ke Nabi. Apa jawab Nabi Muhammad? Anta wa maluka li abi. Bukan diomeli ayahnya, bahkan dibela oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta wa maluka li abi. Kau dan dirimu, kata Nabi, itu milik daripada bapakmu. Makanya ulama mengatakan di mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, seorang bapak ketika menghibahkan sesuatu kepada anaknya, itu bapak boleh mencabut hibah tersebut. Bapak beri anak-anak, kau aku berikan itu sawit 1 hektar misalkan. Kemudian minggu depan udah diambil di sama anaknya, udah diambil, udah dikelola, udah. Minggu depan kata bapaknya, nak, tidak jadi. Aku ambil lagi 1 hektar itu. Boleh, berhak bapak membatalkan hibah kepada anaknya. Beda kalau orang lain. Orang lain nggak boleh. Kita udah menhibahkan sesuatu, menhadiahkan sesuatu dan diterima oleh orang yang kita hadiahkan, maka kita nggak boleh mengembalikan barang tersebut. Bahkan disebutkan ada ancamannya, ada hukumannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bapak ke anak itu boleh mengembalikan hibah barang yang sudah dihibahkan oleh bapaknya. Karena kata Nabi, semua yang dimiliki oleh anak itu milik bapaknya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna auladakum min atyabi kasbikum." Kata Nabi, anak kalian itu
termasuk pencarian kalian yang paling bagus, yang paling murni, yang paling halal. Fakulu min amwalihim, maka makanlah dari harta mereka. Jadi seorang anak itu hasil dari perjuangan bapaknya. Jerih payah kalian itu anak kalian, kata Nabi. Penghasilan kalian anak kalian. Anak kalian itu adalah invest kalian. Bahkan seorang anak invest kita sampai ke akhirat. Anak itu ibu-ibu amanah dari Allah, beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau baru nikah langsung pengen punya anak, kan begitu. Lama dikit tidak punya anak bugum, takut. Padahal ketentuannya semua itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-taunya pas punya anak nggak bisa dia urus anaknya. Anak itu adalah amanah, beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak adalah satu-satunya invest kita yang nanti sampai ke akhirat. Ketika orang tua sudah meninggal, yang bisa memberikan kembali harta, memberikan pahala melimpah kepada orang tua yang sudah meninggal adalah waladun salihun yad'u lahu. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, semua amal kita akan terputus ketika meninggal dunia kecuali beberapa amal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya, anak soleh yang beramal baik karena dirinya, anak soleh yang sholat, puasa, kalau zakat wajib zakat dia zakat, kalau infak dia infak, beramal baik berkat orang tuanya, maka pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya, terus mengalir tanpa dikurangi. Dan pahala anak itu juga anak itu dapat pahala sempurna, orang tuanya juga dapat pahala sempurna. Makanya dalam hadis ini Nabi katakan bahwasanya inna auladakum min atyabi kasbikum, anak kalian itu, kata Nabi, adalah sebaik-baiknya invest atau harta jerih payah yang kalian miliki. Fakulu min amwalihim, maka tidak apa-apa, kata Nabi, kalian makan dari harta mereka. Makan dari harta mereka. Tidak apa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawat Tabrani, ada sebuah cerita daripada cerita terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Di sini Abuya Sayyid Muhammad menyebutkan dua riwayat yang cukup panjang, maka kita baca riwayat yang pertama. Ini untuk yang bawa kitab ya. Kita baca riwayat yang pertama sambil Al-Fakir gabungkan dengan riwayat yang kedua. Ini cerita Abuya sebutkan sampai 3 halaman. 2 riwayat 3 halaman cerita daripada sahabat yang terjadi di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah, kami suatu hari lagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu atin, tiba-tiba ada orang datang ke Nabi. Kami lagi duduk sama Nabi, datang orang ke Nabi. Faqila lahu, faqala syabun yajudu bi nafsihi. Kata orang yang datang ke Nabi tadi, ya Rasulullah, ada anak muda yang lagi sekarat. Yajudu bi nafsihi, arti yajudu bi nafsihi sekarat. Lagi nazak, lagi sakaratul maut. Yajudu bi nafsihi. Wahai Rasulullah, ada anak muda yang lagi sekarat. Diriwayatkan dalam riwayat berikutnya, Abu yang mengatakan nama anak muda ini adalah Alqamah. Nama anak muda ini Alqamah. Jadi orang datang ke Nabi ngomong, ya Rasulullah, Alqamah lagi sekarat. Faqila lahu qul la ilaha illallah falam yastati. Kemudian ya Rasulullah, yang hadir atau yang ada di sekitar Alqamah itu mentalqin Alqamah untuk mengucapkan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Di riwayat berikutnya disebutkan Nabi ngirim Bilal, ngirim Ammar, ngirim beberapa sahabat untuk mentalqin ini Alqamah. Ketika Nabi tahu Alqamah enggak bisa mengucapkan kalimatut tauhid,
Yang mana orang, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, orang yang terakhir ngomongnya la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, maka pasti masuk surga. Nah, makanya kalau ada yang menghadapi orang lagi sekarat, maka jangan diajak ngomong basing-basing, jangan diajak ngomong sembarangan. Bahkan kata ulama, tidak dianjurkan kita memerintahkannya. Ucapkan di samping telinganya secara pelan-pelan sekali, la ilaha illallah. Ini kalau dia lagi sekarat, lagi nazak, ucapkan di hadapannya, di samping telinganya, la ilaha illallah, tanpa kata perintah. Kata ulama itu jangan kita ngomong, ayo ngomong la ilaha illallah, jangan. Orang lagi sekarat itu lagi menghadapi sesuatu yang di luar nalar, di luar otak manusia. Itu orang lagi sekarat. Jadi jangan diperintah. Kalau diperintah takutnya dia berontak, dia marah, begitu. Nah, jadi kata ulama, ucapkan saja, kita yang talqin, kita yang ngomong la ilaha illallah di samping telinganya atau di hadapannya. Sekali, belum dia ngulangi, berapa detik, berapa menit, ucapkan lagi la ilaha illallah. Sekali, dua kali. Dia mengucapkan, misalkan dia ngomong la ilaha illallah, alhamdulillah, udah. Jangan diajak ngomong lagi. Umpama dia meninggal dari ucapan itu, maka alhamdulillah, dapat jaminan Nabi masuk surga. Tapi habis itu misalkan ngomong lagi, dia ngelantur. Biasanya orang lagi sekarang itu suka ngelantur, dia ngomong lagi macam-macam. Selesai dia ngomong, talqinkan lagi la ilaha illallah. Berhasil dia ucapkan la ilaha illallah, udah, diam lagi. Begitu seterusnya, sampai usahakan yang terakhir dia ucapkan dari mulutnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau udah dapat mengucapkan kalimat tauhid, jaminan dari Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pemuda yang bernama Alqamah ini gak mau mengucapkan kalimat tauhid, gak terucap kalimat tauhid dari mulutnya. Akhirnya sahabat melapor ke Nabi. Nabi kirim Bilal, Nabi kirim beberapa sahabat, Nabi kirim untuk mentalkin daripada Alqamah, masih juga nggak bisa, masih nggak bisa. Akhirnya didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun tangan, Nabi datang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akana yusalli, kata Nabi, dia ini salat tak? Dia ini salat atau tidak, kata Nabi. Yang hadir di situ istrinya, keluarganya katakan salat ya Rasulullah. Bahkan kafirul ijtihad fi ta'ah minas shalah was shaum was sadaqah. Dia ini ya Rasulullah orang yang semangat salat, rajin puasa, sering bersedekah ya Rasulullah. Kurang apa? Kurang apa? Salat sudah, puasa sudah, sedekah sudah. Amal yang berkaitan dengan Allah dia sempurnakan, amal yang berkaitan dengan Bani Adam dia juga lakukan. Maka ini orang sudah sempurna. Tapi kenapa tidak bisa mengucapkan dua kalimat atau kalimat tauhid di akhir hayatnya? Makanya didatangi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahadha Rasulullah wa nahadna ma'ah. Maka Nabi bangun, Nabi keluar, Nabi datangi, dan kami juga mendatangi rumah Alqamah. Fadakhala 'ala syab, bahkan Nabi juga mentalkinkannya. Jadi bukan hanya sahabat yang mentalkinkannya, langsung Nabi Muhammad yang mentalkinkannya. Kurang apa ini? Udah orangnya rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, yang mentalkinkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi, ulama mengatakan bahwasanya ketika orang sedang sekarat itu, kalau dia orang baik, dia orang soleh, dia banyak sholawat bersama Nabi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dia lagi sekarat, Nabi datang, Nabi datang, Nabi hadir untuk menenangkan jiwanya. Makanya kadang kalau kita hadir di tempat sekarat orang-orang soleh, wangi, baunya harum, itu rumahnya beda, orangnya senyum, mukanya cerah. Kenapa itu? Diriwayatkan Nabi hadir di situ. Kalau orang tadi punya ikatan kuat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, barang siapa yang pernah ketemu Nabi di alam mimpi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah.
Kata Nabi, orang yang pernah melihat aku fil manam, di alam mimpi, mimpi ketemu dengan aku sekali saja. Nabi nggak nyebut sampai 10-100 kali, sekali, fasayarani fil yaqadha, maka orang ini akan ketemu dengan aku di alam nyata, pasti. Jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW. Ulama mengatakan alam nyata di sini tentunya di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua akan ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang ketemu Nabi di mimpi pasti ketemu Nabi di alam nyata. Cuman kata ulama, ini magam, ini kedudukan, bukan sembarangan kedudukan. Kadang kata ulama, para ulama sufiyah mengatakan, kadang seorang hamba tersebut tidak bisa melihat atau tidak diberikan kesempatan untuk melihat Nabi besar Muhammad di alam nyata kecuali nanti di akhir hayatnya, ketika dia lagi sekarat, lagi sakaratul maut, lagi naza, di situ Nabi Muhammad SAW menepati janjinya hadir sehingga orang tadi melihat Nabi di alamnya nyata. Umpama ini orang tidak melatih atau tidak mujahadah lagi sehingga sebelum sekarat saja dia udah ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu jaminan dari Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang sedang sakarat, naza, lagi naza, mau meninggal, Nabi hadir, berarti setan pasti tidak hadir. Harus kita ketahui ibu-ibu bahwasanya ketika sekarat itu setan juga hadir. Setan, iblis itu tidak akan putus asa untuk menyesatkan Bani Adam sampai ruh Bani Adam tersebut keluar dari halkumnya, keluar dari sini nih, udah lewat sini, udah baru setan putus asa untuk menyesatkan manusia tersebut. Tapi selagi ruhnya belum keluar dari halkumnya, dari batas akhirnya, itu setan tetap akan menggoda hamba tersebut walaupun dia lagi sekarat. Lagi sekarat bisa digoda oleh setan. Nah, kalau lagi sekarat, ruhnya ingin dicabut oleh Allah, di situ hadir Nabi besar Muhammad, tentunya setan nggak berani datang. Nah, ini sahabat Alqamah ini kurang apa? Nabi yang mentalkinkannya, Nabi hadir, Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah, falam yastati, masih juga nggak bisa, masih dia nggak bisa mengucapkannya. Akhirnya Nabi paham, ini pasti ada yang lain. Ahayyatun walidatuhu, kata Nabi, apakah kedua ibunya masih hidup? Jadi yang tanya sama Nabi ibu, yang ditanya sama Nabi ibu, apakah ibunya masih hidup? Qalu na'am, iya ya Rasulullah, ibunya masih hidup. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ud'uha, panggil, kata Nabi. Di riwayat berikutnya Abu yang menyebutkan, Nabi ngirim sahabat kepada ibunya. Kata Nabi, wahai sahabat, katakan kepada ibunya, kalau dia tidak bisa ke sini, aku yang akan datang ke rumahnya. Nabi yang ingin datang ke rumah ibu Alqamah. Ketika ibu Alqamah mendengar Nabi memanggilnya, kata ibu Alqamah, aku lebih pantas, lebih berhak untuk mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibu Alqamah datang menghadap Nabi di rumah siapa? Di rumah anaknya Alqamah. Ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanya sama Nabi. Ketika ibunya sudah ketemu dengan Nabi Muhammad, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai ibu Alqamah, jujur padaku. Kalau kau bohong, pasti Allah turunkan wahyu, memberitahuku bahwasanya kau bohong. Jujur. Kaifa kana halu waladiki Alqamah, bagaimana sikap Alqamah kepadamu? Jadi Nabi paham ini. Ketika Nabi panggil ibu Alqamah, langsung Nabi ngomong, aku pengen tanya tapi jawab jujur, kata ibu Alqamah. Bagaimana akhlak Alqamah kepadamu? Dijawab sama ibunya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana katsirus shalah, katsirus shaum, katsirus shadaqah. Wahai Rasulullah, Alqamah ini banyak sholat, Alqamah ini banyak puasa, Alqamah ini banyak bersedekah. Artinya dia rajin beribadah, ya Rasulullah. Qala Rasulullah, fama haluki, kalau begitu bagaimana perasaanmu terhadap Alqamah? Kalau Alqamahnya banyak ibadah, Alqamahnya banyak sedekah, bagaimana
akhlak Alqamah, sifat Alqamah kepadamu, wahai ibunya Alqamah? Dijawab sama ibu Alqamah, ana alaihi sakhitah, aku lagi marah sama dia ya Rasulullah. Ternyata di situ penyakitnya. Ternyata penyakitnya ibu Alqamah marah sama Alqamah. Padahal Alqamah ini banyak ibadah, yang mentalkinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di sini kuncinya, di sini yang menjadikan lidah Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid adalah ana alaihi sakhitah, aku lagi marah sama dia ya Rasulullah. Ternyata itu alasannya, durhaka kepada ibu. Walima, kenapa kata Alqamah, kata Nabi, kenapa kau marah kepada Alqamah? Dijawab sama ibunya, qalat ya Rasulullah, kana yu'thiru zaujatahu wa ya'sini. Wahai Rasulullah, Alqamah ini lebih mementingkan istrinya daripada aku. Itu ibunya marah akhirnya. Kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, Alqamah ini lebih mementingkan, lebih perhatian, lebih patuh kepada istrinya daripada kepada aku. Makanya ibu-ibu, jadi seorang istri jangan menjadikan suami ibu durhaka kepada ibunya. Jangan. Malah seharusnya seorang istri itu mendukung, menyupport suaminya untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Karena yang merasakan kenikmatannya ya ibu-ibu juga. Ketika anak suami ibu bakti kepada orang tuanya, nikmat hidupnya, berkah hartanya, siapa yang merasakan kenikmatan itu? Ya ibu juga, istrinya. Yang merasakan kenikmatan tersebut juga ibu-ibu, juga istri. Tapi ketika istri menekan, mengekang, mengatur suaminya, menyebabkan suaminya durhaka kepada kedua orang tuanya, maka itu sebab bencana yang akan dialami oleh suami tersebut. Jadi ibu Alqamah marah kepada Alqamah karena apa? Karena ternyata Alqamah lebih mementingkan istrinya, lebih patuh, lebih nurut kepada istrinya daripada kepada ibunya. Kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak panjang lebar, kata Nabi, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar, kata Nabi Muhammad, kumpulkan kayu bakar dan nyalakan api. Ibu Alqamah bertanya, wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah? Mau apa ya Rasulullah antum mengumpulkan kayu bakar? Buat apa? Kata Nabi, ahriqhu bin nar, aku mau bakar Alqamah di kayu bakar itu. Mau dibakar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, hatiku tak mungkin sanggup melihat anakku terbakar di depan mata kepalaku. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya umma Alqamah, fa'adzabullah asyaddu wa abqa. Wahai ibunya Alqamah, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih perih, lebih panas, lebih menyakitkan daripada api yang ada di dunia ini. Kalau kau tidak mau aku bakar Alqamah, maka maafkan putramu Alqamah. Akhirnya dimaafkan sama ibunya Alqamah, sehingga Alqamah akhirnya dengan spontannya, langsung otomatis sekaligus ketika Alqamah ibunya memaafkan Alqamah, Alqamah berhasil mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi ibadahnya, bahkan yang menalkinkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa menjadikan Alqamah mengucapkan kalimat tauhid ketika ibunya sedang murka, tidak ridha kepada Alqamah. Setelah ibunya memaafkan, langsung otomatis Alqamah berhasil bisa mengucapkan dua kalimat atau kalimat tauhid dan meninggal dalam keadaan jaminan dari Nabi pasti masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma shalla alaihi wa hadara dafnah, kemudian Nabi salatkan Alqamah dan Nabi hadir pemakaman Alqamah. Thumma qama ala syafiri qabri, dan Nabi berdiri setelah itu Nabi ceramah mau'izatul hasanah di atas makam Alqamah. Wa qala, Nabi berkata, ya ma'syaral muhajirin wal ansar,
wahai orang-orang muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Wahai umatku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang lebih mendahulukan, mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua orang-orang soleh. Ini ancaman yang sangat luar biasa. Kata Nabi dapat laknat. Tentunya bukan artinya apa namanya harus semua, enggak. Tentu suami bisa lah. Suami yang belajar agama pasti bisa apa namanya menyaring atau menilai mana yang harus aku dahulukan, begitu. Di bab ini, di masalah ini, mana yang aku dahulukan? Pendapat ibuku atau pendapat istriku? Itu suami yang belajar agama, yang tahu agama. Enggak semuanya juga, maksudnya begitu. Intinya usahakan jangan sampai suami ibu itu menyakiti hati ibunya, karena yang akan sengsara ya kita juga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Nabi, setelah kejadian itu selesai, Alqamah dikuburkan, kata Nabi yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari orang-orang saleh. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Kata Nabi, Allah enggak akan terima semua ibadahnya, sama sekali enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, illa an yatuba ilallah, kecuali dia bertaubat kepada Allah, wa yuhsina ilaiha, dan dia berbuat bakti kepada ibunya, wa yatluba ridaha, dan dia meminta ridha ibunya, karena kata Nabi faridallah fi ridaha, karena sesungguhnya kata Nabi ridha Allah ada pada ridha ibunya. Ridha Allah ada pada ridha ibu. Kalau ibu sudah suka, sudah senang, sudah bahagia, ridha, senang kepada anaknya, maka Allah pasti akan ridha kepada anak tersebut. Wa sakhatullah fi sakhatiha. Hati-hati, murkanya Allah terletak pada murkanya ibu. Makanya para ulama mengatakan orang tua itu kalau anaknya lagi nakal, jangan didoakan yang jelek-jelek. Jangan doakan yang jelek-jelek. Ini termasuk adab, akhlak aslafun salihun. Bahwasanya ketika melihat anaknya nakal, jangan didoakan, oh kau ini misalkan macam-macam doa yang jahat-jahat, jangan. Karena doa ibu itu makbul. Doa ibu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis, bahwasanya doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Doa Nabi, seorang Nabi berdoa untuk umatnya pasti diijabah sama Allah. Begitu juga kata Nabi doa seorang tua untuk anaknya. Jadi kalau kita lagi kesel, lagi marah sama anak kita, marahinya, ngomelinya itu jangan sampai didoakan doa yang tidak baik. Karena doa yang tidak baik dari kedua orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Doa ibu, doa orang tua itu seperti doa Nabi untuk umatnya, pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Alqamah tadi akhirnya berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Karena apa? Karena beliau sudah dimaafkan oleh ibunya. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad rahimahullahu taala menyambung dan menutup bab ini dengan menasihati kita, fala budda lil insan an yahtariza min uquqil walidain wa yajtahida fi birrihima wa in kana musyrikain. Kata Abuya Sayyid Muhammad, maka seharusnya wajib bagi setiap manusia untuk hati-hati, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tuanya, dan berusaha untuk bakti kepada orang tuanya, wa in kana musyrikain, walaupun kedua orang tuanya tadi belum masuk ke dalam agama Islam. Jadi jangan kadang orang tanya, Habib, Ustaz, ayahku mabuk, tak sholat, tak puasa misalkan, apakah aku tetap wajib bakti kepadanya? Tetap. Tidak ada alasan bagi seorang anak tidak bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in kana musyrikain,
Bahkan Nabi katakan di sini, walaupun kedua orang tuanya tadi masih musyrik, dosa apa yang lebih besar dari musyrik? Tidak ada. Jadi jangankan nggak sholat, nggak puasa, mabuk-mabukan, musyrik, tetap anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetap harus berbuat baik. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau kedua orang tua kalian memaksa kalian untuk tidak iman kepadaku, untuk melanggar perintahku, untuk maksiat kepadaku, jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nabi pernah bersabda, enggak ada taat kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk tersebut, kita maksiat kepada Allah. Enggak ada. Orang tua ngomong, buka auratnya, buka kerudungnya, misalkan, enggak boleh kita patuhi. Karena kita kalau matuhi orang tua tersebut, kita akan melanggar perintah Allah. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Siapapun makhluk itu, tidak boleh kita taat kepadanya. Kalau ketika kita taat kepadanya, kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang tuanya, nggak usah sholat, nggak boleh sholat, tetap kita harus sholat. Karena kalau kita ikuti orang tua kita, kita maksiat kepada Allah. Jadi kata Allah, kalau mereka memaksa kalian untuk bermaksiat kepadaku, fala tuti'huma, jangan dipatuhi, kata Allah. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap kalian harus baik kepada mereka. Bakti, nolak dengan ucapan yang lembut, tak boleh gebentak. Ayahnya misalkan tak sholat, ayahnya mabuk, dibentak-bentak, tak boleh. Tetap harus dengan suara yang pelan, tetap harus punya adab, walaupun ayahnya begitu, walaupun orang tuanya maksa dia untuk keluar dari agama, tetap harus berbuat baik. Kemudian Abu yang menyebutkan, suatu hari datang Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, perempuan dari sahabat Nabi besar Muhammad yang bernama Asma. Asma ini putrinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kakak daripada Sayyidah Aisyah, cuman beda ibu. Ibunya Asma itu beda, bukan ibunya Aisyah. Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyiduna Abu Bakar sebelum menikah dengan ibu daripada Siti Aisyah, beliau menikah dengan ibu daripada Siti Asma. Ibu Aisyah masuk Islam, jadi sahabiyah, ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ibunya Asma tidak masuk Islam, musyrikah, musyrik dia, nggak ikut Islam. Akhirnya kata Siti Asma, ya Rasulullah, datang ibuku ke rumahku. Ini mereka udah di Madinah. Ibunya datang ke rumah Siti Asma. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fakultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat aliyya wahya raghibah, afa asiluha? Qala na'am siliha. Ya Rasulullah, ibuku datang, masih musyrikah ini ya Rasulullah. Apakah aku boleh berbuat baik, menyambung tali silaturahim? Iya, kata Nabi. Tetap harus kau sambung tali silaturahim. Tetap kau harus baik, berbuat baik kepada ibumu, padahal ibunya ini musyrikah, beda agama. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bakti kepada orang tua. Nggak ada alasan untuk kita berkata kasar kepada orang tua. Nggak ada alasan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, fala taqul lahuma uffin, jangan sampai kita katakan kepada orang tua kita. Biasanya kita kalau udah besar, udah dewasa, udah mandiri, udah ngerasa lebih pinter, itu kadang suka ngebantah orang tua. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, ketika kedua orang tua kalian masuk ke umur yang udah tua, artinya kalian pun udah dewasa, kalian udah ngerasa mandiri, udah ngerasa hebat, orang tua kalian lebih tua, jangan katakan jangan bentak mereka. Karena kata ulama, kenapa Allah pakai kalimat tua ketika orang tua sudah masuk ke umur tua? Karena ketika orang tua kita masuk ke umur udah tua, kitanya udah dewasa. Anak yang udah dewasa, yang udah mandiri, biasanya ngerasa lebih pintar, lebih hebat dari orang tuanya, akhirnya suka ngebantah orang tua. Makanya kata Allah, walaupun kalian lebih hebat, lebih pintar, lebih alim, lebih apapun, tidak boleh bantah orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad
juga menutup bab ini. Kita habiskan bab ini karena udah terlalu lama, Masya Allah. Abu Ya Sayyid Muhammad kemudian Abu Ya Sayyid Muhammad juga menutup bab ini dengan hadis bahwasanya kata Abu Ya, suatu hari ja'ahu rajulun, datang kepada Nabi seorang laki-laki dari Bani Salamah. Orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, orang tuaku udah meninggal. Jadi ini anak datang ketika orang tuanya udah meninggal, nanya, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, sudah tidak ada ya Rasulullah, apakah bisa masih ya Rasulullah aku berbuat bakti kepadanya? Naam, iya kata Nabi. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, doa untuk orang tua itu kata Nabi bakti kepada orang tua. Jadi ini juga termasuk ibadah yang Allah tidak putuskan dengan kematian. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, anak masih bisa bakti kepada orang tuanya. Dengan apa? Dengan mendoakannya kata Nabi Muhammad. Wal istighfar lahuma, dan istighfar, mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Ya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmati kami dan rahmati, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami ketika kami masih kecil. Itu termasuk doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, bisa masih kita bakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal mereka dengan doa untuk mereka, istighfar, mintakan ampun untuk mereka. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji-janji yang sudah mereka buat. Orang tua punya janji sama fulan, kita laksanakan, atau punya hak kita minta maafkan, atau punya utang kita bayarkan. Jangan cuek. Sekarang anak-anak biasanya ahli waris enggak, belum dikubur orang tuanya sudah ribut masalah warisan, padahal enggak ditanya ayahnya punya utang atau tidak, apakah masih punya transaksi yang nyangkut, punya janji yang udah disebutkan tapi belum dilaksanakan. Itu yang harus kita lakukan dulu. Karena itu termasuk bentuk bakti anak kepada orang tuanya ketika dia udah meninggal. Jadi kata Nabi, bisa masih bakti kepada orang tua walaupun udah meninggal dengan tadi, laksanakan apa yang mereka janji-janjikan. Wasilatul rahim allati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqihima, dan menyambung tali silaturahim daripada kedua orang tua. Orang tua masih punya kakak, datangi kakak orang tua dengan niat menyambung tali silaturahim. Orang tua masih punya misalkan adik, datangi. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda bahwasanya kata Nabi, kata Abu Ya disebutkan, wa yalzamu lil 'aq idza mata walidah an yad'uwa wa yastaghfir lahumā hatta yaktubuha Allah barran. Kalau tadi kan bakti kepada orang tua mereka udah meninggal. Ini enggak. Ini orang tuanya udah meninggal, anaknya itu durhaka. Jadi status anak tadi masih durhaka kepada orang tua ketika orang tuanya meninggal. Itu kata Abu Ya, bisa dia jadi anak yang bakti walaupun taubatnya itu setelah orang tuanya meninggal. Jadi orang tuanya meninggal dalam keadaan dia durhaka kepada orang tuanya. Apakah ditutup kesempatan untuk dia berbakti kepada orang tua? Tidak. Juga bisa dia bakti kepada orang tua, minta maaf walaupun orang tuanya sudah meninggal. Dalam hadis, Abu Ya sebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, innal abda, kata Nabi, kadang ada seorang hamba, la yamutu walidah au ahaduhuma, meninggal kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, wa innahu lahuma la'aqun, dan dia ini, si anak ini kata Nabi, ketika kedua orang tuanya meninggal atau salah satunya, statusnya lagi jadi anak yang durhaka, lagi marahan misalkan, lagi ditinggal orang tuanya, tahu-tahu meninggal orang tuanya, musibah itu. Fala yazalu, tapi kata Nabi, fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma, tapi terus akhirnya anak ini mendoakan orang tuanya yang baru meninggal tadi, yang lagi durhaka, dia lagi durhaka kepadanya, didoakan, diistighfarkan, terus beramal dan pahalanya dikirimkan untuk kedua orang tuanya, hatta yaktubahallahu barran,
Kata Nabi, sampai nanti akan ditulis oleh Allah dia menjadi anak yang bakti. Jadi walaupun ketika orang tuanya meninggal, statusnya anak yang durhaka, bisa dia jadi anak yang berbakti ketika orang tuanya udah dikubur, dengan mendoakannya, istighfar untuknya, beramal baik untuk kedua orang tua tersebut. Jadi bakti kepada orang tua termasuk amalan yang tidak terputus walaupun salah satu dari mereka sudah meninggal. Terus bisa kita bakti, bisa kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua dengan kita kirim Fatihah, dengan kita kirim doa, kita mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua yang masih hidup diberikan umur kepanjangan oleh Allah sehingga kita bisa berbakti kepada mereka. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan maghfirat, ampunan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka di sana bahagia, senang melihat semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbirna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilaina syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana